Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Seperti yang kita tahu, pada bulan September 2022 lalu, saat perilisan new Honda CBR 250RR di Plan 5 Astra Honda Motor di Kerawang kemarin, seperti biasa nih teman-teman, kalau ada event seperti itu, pasti ada sesi Q&A bersama para pejabat Astra Honda Motor. Dan ini merupakan kesempatan ya teman-teman bagi para vlogger untuk memberikan pertanyaan yang pastinya juga banyak teman-teman bagi fans para Honda ini yang bertanya ya. Salah satu pertanyaan yang paling menarik adalah kenapa PT Astra Honda Motor tidak mengeluarkan atau tidak merilis Honda CBR 250RR versi 4 silinder. Padahal itu kan bisa menyaingi si Kawasaki ZX25R. Jadi kita belum tahu nih, apakah memang tidak ingin membuat si Honda ini atau sedang ada progres atau masih survei gitu kan. Jadi di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan itu teman-teman. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan lain ya yang akan gue jelaskan di video ini. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke teman-teman, jadi inilah pertanyaan yang dilontarkan dari para vlogger pada saat perilisan new Honda CBR 250RR tersebut ya. Jadi yang pertama, apa aja sih yang dirubah dari performanya si new CBR 250RR sehingga bisa meningkat gitu ya. Jawabannya ada beberapa komponen utama yang kita improve, seperti camshaft yang diameternya kita ubah sehingga volumeter efisiensinya lebih baik. Kemudian cylinder head untuk meningkatkan kompresi yang sebelumnya itu 12,1 sekarang menjadi 12,5. Juga di bagian ring piston untuk meminimalkan gesekan dengan dinding silinder. Selanjutnya ke performa mesin. Untuk mesin dari CBR 250RR itu kan awalnya cuma 38 PS. Terus di generasi selanjutnya meningkat jadi 41 PS dan generasi yang sekarang jadi 42 PS. Apakah tahun depan versi barunya akan naik power lagi? Jawabannya prinsipnya sih karena perkembangan teknologi. Tim R&D dari Honda terus mengembangkan. Jadi tak menutup kemungkinan kedepannya akan lebih naik lagi. Wah, bisa-bisa bisa jadi 43 atau 44 PS nih ya tahun depan. Pertanyaan selanjutnya yang vlogger lontarkan yaitu 6 tahun menjadi produk terbaik, kenapa Astra Honda Motor tidak terlalu banyak melakukan perubahan pada desain new CBR 250RR ini? Jawabannya, jadi untuk developmentnya salah satunya kita ambil dari keinginan konsumen. Kita juga baca-baca dari komentar netizen yang ternyata mereka ingin kita mempertahankan DNA sebelumnya, tapi dikasih unsur big bike look. Lebih lebar, suspensi ada perubahan, juga bagian belakangnya kita rubah. Selanjutnya, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang banyak ya. Apakah CBR 250RR yang old bisa di-upgrade menggunakan komponen atau part dari new CBR 250RR? Jawabannya banyak butuh perubahan ya teman-teman. Contohnya di setting ECU-nya yang juga berbeda, sehingga rasa perubahannya sangat banyak sekali. Komponennya juga harus diganti teman-teman. So, untuk pemasangan part dari new CBR 250RR ke CBR 250RR Old bisa-bisa aja teman-teman. Cuman harus merogoh kocek lebih dalam lagi ya, bukan agak dalam tapi lebih dalam. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, kenapa Honda CBR 250RR terbaru ini masih pakai ban sabun atau ban IRC Roadwinner yang dikenal licin ya. Sementara itu kan udah sekelas CBR 250RR gitu kan. Jadi jawabannya konsumen CBR 250RR ini beragam. Ada yang digunakan untuk harian, ada juga yang digunakan untuk sirkuit. Untuk profil ban, kami masih mempertahankan yang ini dulu, yang sekarang, karena masih cukup baik untuk digunakan harian. Karena sebagai konsumen rata-rata menggantinya dengan ban yang mereka inginkan sendiri. Kalau menurut gue pribadi, mereka ganti ban yang mereka inginkan karena ban oriannya memang licin ya. Soalnya gue juga user CB150R nih, yang dari pabrikan itu pakai ban IRC dan itu licin banget, makanya gue ganti. Makanya ya kebanyakan pada ganti, itu menurut gue ya.
Pertanyaan selanjutnya, untuk New CBR 250RR ini kan ada fitur lampu hazard. Apakah fitur lampu hazard yang ada di New CBR 250RR bisa diaplikasikan ke CBR 250RR Old? Jawabannya harus membutuhkan penyesuaian. Banyak komponen-komponen yang tidak bisa langsung dipasang. Jadi ya ada beberapa perubahan yang memang harus dirubah ya teman-teman, tidak PNP lah. Pertanyaan selanjutnya, untuk New CBR 250RR sekarang ini kan mengusung konsep ala big bike, tapi kenapa tidak pakai fitur kalip radial? Jawabannya sebenarnya banyak masukan, tapi akhirnya kami memilih fitur yang cocok dan bisa menunjang produk konsep motor ini sendiri. Tapi ini juga sebagai masukan bagi kami dan akan kami pelajari dan mudah-mudahan nantinya di generasi selanjutnya bisa diaplikasikan. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman, yang paling kita tunggu. Kenapa PT Astra Honda Motor tidak menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder untuk CBR 250RR? Jawabannya, sebenarnya keinginan konsumen itu bermacam-macam. Ada preferensi mesin, preferensi suara, ada juga yang ingin motor buat harian, dan juga mereka ingin motor 4 silinder. Dan kalau kita kasih, maka segmen harganya juga akan berbeda nantinya. Jadi ya nanti kita akan studi banding lagi ke depannya. So, kesimpulannya menurut gue PT Astra Honda Motor itu nggak ngejawab akan ada atau tidak ada ya teman-teman. Jadi masih dievaluasi lah. Jadi masih ada kemungkinan si New CBR 250RR 4 silinder bakalan ada. Kemungkinan ya. Tapi ada perbedaan nih teman-teman dengan jawaban dari Astra Honda Motor dari sumber media di luar yang memang masih berupa rumor. Kabarnya Honda sedang mengembangkan motor sport 4 silinder di kelas 300 atau 400 cc. Tapi seperti yang diriset dan pengembangannya bukan di Indonesia ya teman-teman, melainkan di luar negeri. Dugaan yang kuat ini pasti berasal dari Jepang teman-teman. Kemungkinan akan menjadi produk eksklusif yang hanya dijual secara regional di sana. Seperti kebanyakan motor Honda yang eksotik yang hanya dijual di negara lain ya teman-teman. Tapi kalau memang 300 cc 4 silinder di luar sana, kalau masuk ke Indonesia pastinya menjadi 250 cc. Tapi ya nggak tahu kalau memang benar nanti akan rilis di luar, nggak tahu juga masuk ke Indonesia atau tidak. Oke, semoga semua yang sudah gue jelaskan tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman ya. Gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.